Orang yang mati syahid semua perkara diampuni kecuali utang. Bagaimana cara kita jika pernah berhutang dan lupa akan hutang kita? Jika tidak ditagih dan kita lupa, bagaimana cara memohon ampunan pada Allah dalam perkara ini? Tentu saja masalah utang Bapak Ibu sekalian, lakukan satu hal ya. Jangan pernah utang kecuali darurat. Itu dulu. Kalau darurat sekali baru utang. Kalau enggak jangan utang. Kebanyakan orang membuka pintu utang ini karena mau melampaui kebutuhannya. Melampaui kapasitasnya. Mau karena gengsi, mau karena ya dipuji oleh orang, akhirnya memaksakan harus ganti mobil baru, harus pindah rumah yang lebih besar, harus begini. Kapasitas kita itu tempat tidur 1 kali 2 meter. Kalau kita mampu, silahkan. Tapi kalau maksain diri sampai utang ini bahaya nih. Jangan buka pintu utang kecuali darurat. Emang kalau kita nggak utang berbahaya buat kita. Kalau masih bisa makan Bapak Ibu sekalian, masih bisa tidur, sudahlah. Dunia sebentar kita akan laluin. Untuk apa berlebih-lebihan di situ? Tetap ikhtiar ya, tetap berusaha bekerja, apalah sampai dapat yang terbaik silahkan. Tapi jangan sampai buka pintu utang, karena bahaya. Kalaupun buka pintu utang, laksanakan sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau seseorang berutang niat dari awal mau membayarnya, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Tapi kalau seseorang dari awal niat utang tidak mau membayar, Allah akan persulit dia membayar. Jadi niat dari awal mau membayar, tidak mau menipu memang. Ingat hadis juga yang pernah saya katakan, kalau seseorang laki-laki menjanjikan, iming-imingkan seorang wanita, kalau nikah sama saya kasih mobil, saya kasih rumah, saya kasih begini. Atau perempuan sebaliknya, kalau kau nikah sama saya akan patuh, saya akan soleh, saya akan soleha, saya akan begini. Ternyata dia dusta, hanya untuk menghalalkan kemaluan pasangan itu. Laki-laki atau perempuan, ya. Si laki-laki iming-imingkan perempuan karena dia suka, maka dia menjanjikan halal yang dia dusta. Si perempuan karena suka sama laki-laki dijanjikan juga kedustaan. Maka dan dia tahu dia dusta, Allah tahu dia dusta, dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina, walaupun itu sudah jadi pasangan halalnya. Begitu juga dengan kata Nabi SAW, siapapun yang utang dengan seseorang, lanjutan hadisnya, lalu dia berkata, saya akan memberikan begini dan begitu. Misal saya akan bayar sebulan tepat, saya akan investasi yang benar, saya akan, tapi dia dusta, dia tahu diri dusta, Allah tahu dia dusta, dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Tetap akan dihukum oleh Allah SWT. Jadi harus hati-hati, kan gitu. Ini saya kasih kronologis tentang utang dulu ya. Jadi jangan buka kecuali darurat, kalau buka pun niat dari awal mau membayar, itu penting. Mobilio Silver B2442 menghalangi jalan. Mobilio Silver B2442 menghalangi jalan, ya. Oh, ini pakai rem tangan. Siapa yang punya ini? Tolong Bapak Ibu sekalian dibantu. Mobilio Silver B2442. Baik, bagaimana caranya sekarang kalau saya sudah terlanjur utang, kemudian orangnya sudah tidak ada, gitu kan? Pertama tentu taubat kepada Allah SWT. Kalau sampai terlintas di benak Bapak Ibu yang bertanya ini, niat untuk tidak membayar. Taubat kepada Allah dan niat dari sekarang mau membayar. Usahakan ikhtiar cari orangnya, keluarganya, temannya, alamatnya, cari tahu lah informasi. Sekarang kan apa saja bisa dibuka ya. Kalau kita masih ingat namanya saja buka, ketik masuk di Facebook kita bisa dapat orangnya. Tidak ada yang tidak bisa sekarang, semua luar biasa gitu. Bisa dapat. Kalaupun betul-betul sudah berusaha tidak bisa dapat, maka sedekahkan sejumlah utang itu atas nama orang itu. Itu yang bisa, itu yang kata para ulama.